Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pertemuan kita ini. Kita masih membahas mengenai sifat-sifat fungsi kuadrat ya. Nah, ini sifat-sifat fungsi kuadrat. Jadi seperti kemarin ya, fungsi kuadrat itu y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ya. X kuadrat plus bx plus c, dimana a tidak sama dengan 0, x, y anggota bilangan real. Fungsi kuadrat itu bisa ditulis sebagai fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat pada bidang kartesius? Apakah pengaruh nilai a, b, dan c terhadap grafik fungsi kuadrat? Baik, akan kita kupas satu persatu ya. Yang pertama, nilai a pada fungsi y sama dengan ax kuadrat ya akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Jika a besar dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Itu kemarin sudah kita bahas ya. Jika a kurang dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Pada pertemuan yang lalu sudah kalian teliti ya, sudah kalian temukan. Jika a nilai a nya besar dari 0 dan nilai a makin besar ya, makin besar maksudnya sudah di atas 1, misalkan a nya 2, 3 atau 4 dan seterusnya ya, kan itu besar dari 0 ya, maka grafiknya nanti akan semakin kurus ya. Maksudnya semakin kurus itu dia seperti ini. Kalau kita gambarkan itu seperti ini. Nah, kalau kita gambarkan ya, misalkan ini grafik ya, fungsi kuadrat ya, dia akan semakin kurus seperti ini. Nah, tapi jika a nya kurang dari 0 ya, nah, selanjutnya jika a kurang dari 0 dan nilai a semakin kecil, maksudnya nilai a nya semakin kecil ya, maka itu nanti grafiknya akan semakin gemuk ya. Grafiknya akan semakin gemuk dalam artian seperti ini ya, semakin gemuk semakin kurus. Oke, kalau semakin gemuk dia akan melebar seperti ini. Nah, grafiknya akan melebar. Beda dengan yang a nya nilai a nya semakin besar ya. Kalau semakin besar dia akan semakin kurus dia seperti ini. Ini yang dimaksudkan kurus ya. Itu perbedaannya di situ. Jelas ya. Baik. Selanjutnya, nilai c pada fungsi y sama dengan x kuadrat min c ya, atau x kuadrat plus c, itu akan pengaruhi pertama ya, geseran grafik y sama dengan x kuadrat, yaitu bergeser c satuan ke atas jika c besar dari 0 dan bergeser c satuan ke bawah jika c kurang dari 0. Jadi jika c nya besar dari 0, maka jika c nya besar dari 0, dia akan bergeser sebesar c satuan. Itu maksudnya seperti ini kan, persamaan kuadrat itu kan ya, atau fungsi kuadrat itu tadi kan ax kuadrat bentuk umumnya nih ya, plus bx plus c. Nah, ini yang dimaksud c nya itu. Jadi kalau dia c nya besar dari 0, misalkan 1, 2, 3 dan seterusnya, jadi dia nanti begini dia grafiknya. Kalau c nya 0, dia akan di sini nanti kan. Kalau c nya besar dari 0, dia akan bergeser ke atas. Apakah dia di sini ataukah di sini gitu ya, kan semakin ke atas. Jika c nya kurang dari 0, dia akan bergeser c besar c satuan, misal c nya 1 ya, dia di 1 ya, besar c satuan ke bawah gitu. Bisa begini, bisa begini ya. Itu kalau yang kurang dari 0, misal min 1, min 2, min 3 dan seterusnya ya.
Dia akan memotong sumbu Y di titik koordinat 0, C. Benar ya, ini memotong ya. Ini memotong sumbu Y. Ini koordinatnya 0, C. Ya, ini 0, C. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya, pada fungsi Y sama dengan X kuadrat plus BX itu akan dapat titik puncak pada titik koordinat yang merupakan titik paling atas atau paling bawah. Ya. Titik puncak, yang namanya titik puncak seperti itu. Misal begini. Ini namanya titik puncak. Nah, kalau grafiknya seperti ini namanya puncak maksimum. Tapi kalau dia seperti ini ya, ini tadi ini puncak maksimum. Kalau dia begini ya, ini namanya puncak minimum ya. Selanjutnya, sumbu simetri adalah garis vertikal yang membelah titik puncak. Ini sumbu simetri. Jadi dia terletak pada sumbu X. Ini membagi dua grafiknya menjadi sama besar ya, kiri dan kanan. Itu namanya sumbu simetri. Dimana sumbu simetri itu adalah rumusnya adalah min B per 2A. Jadi min B per 2A. Ini nilai A, di sini nilai B, jadi min B per 2A. Itu rumusnya ya. Selanjutnya, pengaruh nilai B pada grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus BX itu adalah titik puncaknya berada di koordinat X puncak, Y puncak. Ini ya, ini adalah X puncak, Y puncak. X puncak, Y puncak. YP, Y puncak gitu maksudnya. Dengan X puncak itu sama, kalau kita lihat ini sama dengan sumbu simetri ya, sumbu simetri itu min B per 2A. Dan Y puncak diperoleh apabila kita substitusikan nilai sumbu simetrinya tadi, X puncaknya tadi ke dalam fungsinya, maka kita akan memperoleh nilai Y puncak. Jadi kalau fungsinya Y sama dengan X kuadrat plus BX itu tadi, kita substitusikan ke sana nilai X nya ya. Oke, lanjut. Nilai A pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C itu akan pengaruhi bentuk grafiknya. Jika A positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Jadi kalau nilai A nya positif, grafiknya akan terbuka ke atas. Dia akan seperti ini ya. Nah, ini kan terbuka ke atas ya. Sebaliknya, jika A nya negatif, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Jika A nya negatif, grafiknya akan terbuka ke bawah. Ini nilai A ini, yang dimaksud A itu ya. Misal A nya 2, jadi 2X kuadrat. Nah, berarti kan dia terbuka ke atas. Tapi kalau dia A nya negatif, maka akan terbuka ke bawah. Misal min 2X kuadrat plus BX plus C, terusnya itu dia akan terbuka ke bawah. Jadi nilai A semakin besar, maka grafiknya menjadi lebih kurus, dan sebaliknya, yang tadi sudah kita bahas di awal tadi ya. Nah, sekarang nilai B. Pengaruh nilai B ya pada grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C pada grafik fungsi kuadrat. Nilai B itu pengaruhnya adalah menunjukkan di mana koordinat titik puncak dan sumbu simetri berada. Jadi jika A besar dari 0, maka grafiknya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C itu memiliki titik puncak minimum karena dia terbuka ke atas. Maka karena dia terbuka ke atas, dia seperti ini, dia akan memiliki titik puncak di sini puncaknya. Ini disebut dengan puncak minimum ya. Jadi nilai B itu pengaruhnya di mana tadi? Di sini kan kita nanti akan mendapatkan yang namanya sumbu simetri. Sumbu simetri itu ya, sumbu simetri. Sumbu simetri itu kan rumusnya min B per 2A. Jadi disinilah pengaruh nilai B ya. Jadi nanti akan kita peroleh
memiliki nilai titik puncak minimum. Jadi jika A-nya kecil dari 0 atau kurang dari 0, maka grafiknya ini akan memiliki titik puncak maksimum. Karena nanti grafiknya akan seperti ini. Grafiknya. Nah, sehingga ini titik puncak maksimum, ya. Oke, selanjutnya nah, ini kalau kita lihat ya, ini titik puncak. Bisa kamu lihat ya. Ini titik puncak, ini masih titik puncak ya. Ini titik puncak minimum kalau ini. Kalau yang ini titik puncak maksimum ya. Kalau ini titik puncak minimum. Ini yang disebut dengan sumbu simetris. Dia membagi grafiknya menjadi dua bagian yang sama besar. Ini jika A kurang dari 0, dia akan terbuka ke bawah. Jika A besar dari 0, dia akan terbuka ke atas. Tuh. Nilai C. Sekarang kita lihat untuk pengaruh nilai C pada fungsi kuadrat, yaitu ax kuadrat plus bx plus c. Ini menunjukkan titik perpotongan grafik fungsi kuadrat tersebut dengan sumbu y. Jadi nilai c ini menunjukkan titik perpotongan grafik fungsi kuadrat dengan sumbu y, yaitu pada koordinat c, 0 ya. Selanjutnya grafik kuadrat akan memotong sumbu x di y sama dengan 0 sehingga membentuk persamaan ax kuadrat plus bx plus c. Nih, akar-akar dari persamaan tersebut itu adalah absis dari titik potong. Oleh karena itu, nilai diskriminan berpengaruh pada keberadaan titik potong sumbu x sebagai berikut. Jika D besar dari 0, maka grafik akan memotong sumbu x di dua titik. Jadi apabila D-nya besar dari 0, diskriminan, kita peroleh nilai diskriminan. Diskriminan itu B kuadrat ya. Aduh, bentar. Diskriminan itu rumusnya adalah diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi kalau kamu memperoleh nilai diskriminannya besar dari 0, itu dia akan memotong sumbu x di dua titik. Jadi tidak perlu kamu cari, kamu sudah langsung bisa menebak bahwa dia akan memotong sumbu x di dua titik dia nanti. Misal ini sumbu x, dia akan memotong begini, grafiknya begini. Nah, ini memotong di dua titik ya. Tapi jika diskriminan sama dengan 0, maka grafik akan menyinggung sumbu x. Nah, kalau yang sama dengan 0, dia grafiknya begini. Kalau diskriminasi sama dengan 0, dia akan menyinggung sumbu x seperti misalnya begini ya, set gitu ya. Nah, dia tidak memotong, hanya menyinggung sumbu x. Jika diskriminan kamu peroleh nilai diskriminan yang kurang dari 0, misalnya 1, min 2 dan seterusnya ya, grafik itu tidak akan memotong sumbu x. Dia akan berada di atas atau di bawah sumbu x. Dia akan seperti ini, misalnya begini atau di sini. Dia tidak memotong sumbu x ya. Jelas? Selanjutnya ini bisa kamu lihat grafik memotong sumbu x ya. Jika diskriminan besar dari 0 ini dan A nya besar dari 0, kalau A besar dari 0 kan dia akan terbuka ke atas. Diskriminan yang besar dari 0, dia memotong sumbu x di dua titik, tapi dia terbuka ke bawah jika A nya kurang dari 0. Sementara grafik menyinggung sumbu x apabila nilai diskriminannya sama dengan 0 dan nilai A nya besar dari 0. Ini akan terbuka ke atas. Jadi nilai A ini menentukan bentuk grafiknya, apakah dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah ya. Jika diskriminannya sama dengan 0, A kurang dari 0. Nah, ini dia akan menyinggung seperti ini di sini ya. Ini grafik tidak memotong sumbu x apabila diskriminan kurang dari 0. Dia tidak akan memotong sumbu x. Mau dia terbuka ke atas, terbuka ke bawah,
Jika diskriminannya kurang dari 0, maka tidak akan memotong sumbu X. Oke, sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.